Arifian Tubes, nikmat berbagi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penduduk bumi, perkenalkan saya Arifianto Hidayat. Saya adalah bukan siapa-siapa. Di channel ini saya ingin berbagi informasi apapun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya, yang mungkin bisa jadi menambah informasi baru dan bermanfaat untuk kalian semua. So, tetap stay tune dan jangan lupa klik tombol subscribe, tekan lonceng untuk tetap mengikuti update terbaru dari channel ini. Oke guys, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengulas secara overview mengenai mengenal perkebunan kelapa sawit. Maklum ya, saya mengawali karir sebagai asisten kebun sawit. Jadi saya agak sedikit pede untuk bisa sharing kepada kalian tentang topik ini. Dalam konten ini bisa saja ada perbedaan pendapat atau bahkan mungkin tidak setuju dengan isi dari konten ini. Dan itu wajar saja guys, karena kebenaran sejati hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak perlu ngegas. Kalau ada yang tidak sependapat, cukup isi komen saja ya. Oke, kita awali dengan cari tahu dulu apa sih definisi dari perkebunan. Menurut Litbang Perkebunan, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dengan ekosistem yang sesuai. Mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Jadi, kalau kita lihat poinnya adalah, ini adalah suatu rangkaian kegiatan guys, dari membuat kebun, kemudian mengolah hasilnya, memasarkan, dengan bantuan iptek, modal, dan manajemen untuk kesejahteraan bersama. Wah, mantap sekali ya guys konsep perkebunan ini. Lalu, apa itu kelapa sawit guys? Menurut Wikipedia, kelapa sawit merupakan tanaman industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar. Nah, berarti sawit ini tanaman industri yang penting guys. Kenapa? Karena dia adalah salah satu bahan baku penghasil minyak industri dan bahan bakar. Selain itu, sawit juga sebagai salah satu penyumbang devisa negara terbesar. Nah, anyway guys, ini ada bentuk tanaman dan buah sawit. Kalau kalian masih belum ada yang tahu bentuknya, nanti kapan-kapan kalau ada waktu saya akan cerita tentang morfologi tanaman kelapa sawit. Oke guys, berarti sudah dapat ya kesimpulan dari apa itu perkebunan kelapa sawit. Ya intinya rangkaian kegiatan mengelola kebun sawit, kemudian mengolah hasilnya, kemudian memasarkannya sampai jadi produk yang dapat mensejahterakan pelakunya dan lingkungan terkaitnya. Tentunya dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi, modal, dan manajemen. Oke, kita lanjut dengan gambaran ringkas bagaimana sih awal mula membangun kebun atau perkebunan kelapa sawit sampai pada pengolahannya di mills. Nah, di sini saya coba bagi secara garis besar menjadi 5 step. Ini sih kesimpulan saya aja ya. Mungkin ada teori yang berbeda dengan ini. Tapi ya nggak apa-apa guys, berbeda-beda yang penting tetap satu jua. Oke, yang pertama ini adalah survei perizinan, feasibility study, dan master plan. Ini adalah langkah paling awal ya. Nanti setiap step ini akan saya jelaskan gambaran ringkasnya. Nah, setelah step awal clear, dilanjutkan dengan melakukan land acquisition. Jadi ini semacam ganti rugi lahan gitu guys. Yang ketiga melakukan land clearing, kemudian civil dan infrastruktur, nursery atau pembibitan, dan penanaman. Nah, pada tahap ini tanaman sudah mulai ada guys. Kemudian lanjut ke immature dan terakhir ke mature dan mills. Jadi immature dan mature ini tanamannya sudah eksis ya atau sudah ada ya. Dan kebun sudah bisa dianggap sebagai kebun yang jadi. Oke guys, kita masuk ke step awal yaitu survei, perizinan, feasibility study, dan master plan. Di sini menurut saya adalah tahap yang critical point guys. Kenapa? Karena ada pepatah yang mengatakan adalah gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Tapi tidak segitunya juga guys, karena semua proses yang terjadi adalah dinamika dalam proyek dan selalu ada solusi dalam setiap ketidaksesuaian planning. Oke ya, kita masuk ke pengertian survei.
Nah, di sini survei maksudnya ini survei potensi areal ya. Jadi biasanya melakukan pemetaan potensi lahan dengan klasifikasi umum dengan istilah S dan NS ya. S itu nanti jadi ya, kalau nggak salah S1, S2, S3 gitu ya. NS itu jadi S itu adalah suitable atau sesuai ya, dan NS itu adalah not suitable atau tidak sesuai. Nah, di sini akan banyak guys kriterianya untuk menentukan lahan itu apakah dianggap sesuai atau tidak sesuai. Dan ini butuh sesi khusus guys, mungkin episode episode apa ya, episode depan mungkin ya kali ya, untuk membahas ya, karena ini panjang sekali guys. Nah, di sini tim yang dibutuhkan adalah orang yang mengerti tentang dunia GIS, yaitu Geographic Information System. Kemudian orang yang ngerti agronomi dan orang-orang yang paham tentang kondisi sosial daerah survei. Oke. Kemudian kita lanjut pada perizinan ya. Nah, di sini bisa jadi banyak perizinan guys yang dilakukan. Nah, yang saya tahu sih mungkin ada izin lokasi dan izin prinsip ya, tapi saya kurang paham izin-izin apa aja yang ada di dalamnya. Tapi yang jelas dua itu ada guys. Nah, yang jelas intinya ini dalam perizinan itu sudah ada peta yang memiliki batas-batas lokasi di mana proyek akan dilakukan dan sebagai dasar untuk melakukan survei potensi lahan. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan setelah apa ya survei itu selesai ya, itu kita lanjutkan dengan pembuatan feasibility study atau FS ya. Jadi dalam pembuatan FS ini sebenarnya adalah idealnya itu dilakukan setelah semua data hasil survei dan riset itu terkumpul. Jadi ada data survei dan ada data riset guys. Jadi dikumpulin semua nih baru kita lakukan pengolahan untuk jadi FS. Nah, sehingga hasil yang didapat itu akan bisa menggambarkan lebih mendekati dengan kondisi yang sebenarnya. Oh ya, anyway, FS ini apa ya? Atau feasibility study ini apa ya? Jadi FS ini semacam melakukan analisa guys dari seluruh aspek, baik itu kondisi areal, finansial, manpower, sosial, dan sebagainya untuk menyimpulkan apakah proyek ini layak untuk dilanjutkan atau tidak. Ya semacam kayak proposal kerangka gitulah guys. Jadi itu intinya untuk memutuskan ini oke atau enggak gitu guys, kira-kira gitulah. Nah, kemudian setelah dianggap layak, maka akan dibuat master plan. Nah, master plan ini sebenarnya mirip-mirip dengan FS, guys. Cuman saya sengaja bedakan. Kalau master plan ini itu lebih kepada kerangka teknis ya. Nah, kalau FS ini semacam kerangka konsepnya, yaitu tadi untuk mengetahui kelayakan proyeknya. Nah, kalau master plan ini kerangka teknis untuk panduan proyek ini dijalankan, gitu guys, kira-kira. Tapi kurang lebih mirip lah ini guys. Nah, di master plan ini semua hal terkait dengan timeline dan kebutuhan teknis akan muncul. Jadi misalnya akan ada desain master blocknya, itu akan muncul di master plan. Kemudian penyusunan struktur organisasi, timeline proyek dari awal hingga akhir, kemudian biaya yang dibutuhkan dan aspeknya dan aspek segala macamnya. Nah, di sini ini akan dilakukan update setiap periode tertentu ya. Apabila kondisi realisasi yang dilakukan itu tidak sesuai dengan master plan yang diinginkan. Oh ya guys, anyway untuk item FS dan master plan ini adalah pendapat pribadi saya ya guys untuk memulai membangun kebun sawit secara ideal. Nah, apakah ini dilakukan secara umum oleh perusahaan-perusahaan? Ya itu sih tergantung perusahaan masing-masing guys. Yang jelas kalau survei dan perizinan itu pasti dilakukan guys. Kalau master plan dan FS mungkin dilakukan, mungkin saja tidak. Tapi ya kalau menurut saya sih ini logikanya harusnya dilakukan sih, mungkin dengan bahasa yang berbeda kali ya guys ya. Oke, kita lanjutkan dengan topik land acquisition. Jadi di sini pada intinya adalah mengambil alih hak pengolahan lahan dari masyarakat ke perusahaan dengan skema tertentu. Jadi biasanya di sini awalnya dilakukan sosialisasi skema yang akan dibuat. Biasanya skema yang umum dilakukan adalah inti plasma. Umumnya perusahaan akan memberikan sejumlah uang di awal sebagai ganti rugi atas tanaman dan tumbuhan yang sedang ada guys. Jadi uang itu bukan untuk membeli tanahnya, tapi mengganti rugi atas tanaman dan tumbuhan yang sedang ada sebelum dilakukan pengolahan oleh perusahaan. Karena tanah itu bukan menjadi hak milik perusahaan, hanya dikelola perusahaan saja guys, dalam kurun waktu yang ditentukan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan land clearing, civil dan infrastruktur,
nursery, dan planting. Nah, di sini saya lebih senang menyebutnya sebagai tahap kebun project, guys. Karena pada tahap ini semua sedang dalam proses pembangunan. Jadi diawali dengan proses land clearing atau LC. Proses LC ini sesuai namanya ya. Ini melakukan pembersihan lahan dari kondisi awal lahan hutan menjadi lahan siap tanam, guys. Umumnya dilakukan dengan alat berat. Jadi kayak pakai eksa, doser, dan kawan-kawan gitu, guys. Nah, di sini tidak diperbolehkan melakukan pembakaran hutan, guys, untuk membuka lahan. Nah, umumnya semua perusahaan besar itu haram hukumnya melakukan pembakaran ini. Nah, bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana? Kenapa masih ada kebakaran hutan ya, guys? Ya, itu sih ulah-ulah oknum aja dari masyarakat atau bahkan memang ada perusahaan yang nakal, guys. Umumnya proses LC ini dilakukan secara kontrak ya. Jadi biasanya perusahaan atau yang punya kebun ini membuat kontrak kerja dengan pemilik alat-alat berat yang terbiasa mengerjakan LC. Nah, pada tahap LC ini banyak hal loh yang harus dipersiapkan sebelumnya. Misalkan melakukan survei, ya, blocking, dan sebagainya. Nah, panjang guys kalau diceritakan. Ya, mungkin kembali ya di episode selanjutnya ya kali ya. Kemudian kita lanjut ke sivil dan infrastruktur ya guys ya. Nah, seperti pengertian pada umumnya, pekerjaan ini fokus pada pembangunan prasarana kebun. Misalnya jalan, perumahan, jembatan, kantor, workshop, dan sebagainya guys, yang dibutuhkan di dunia perkebunan. Ya, sama halnya seperti LC guys, pekerjaan ini umumnya bekerja sama dengan kontraktor. Nah, selanjutnya adalah nursery. Ini adalah tahap awal datangnya sawit di kebun guys. Jadi di sini biasanya akan dibagi menjadi dua tahap ya, yaitu PN atau pre-nursery dan MN atau main nursery. Jadi apa bedanya? Nanti guys, tak bahas di episode-episode berikutnya. Yang jelas saya ulangi lagi ya guys ya. Semua tahapan pembangunan kebun sawit ini akan banyak sekali informasi detailnya. Nanti kalau ada waktu lah ya, saya akan buatin lah video-video detailnya dari semua tahapan pembangunan sawit ini. Yang jelas biasanya pembibitan ini menggunakan media polybag ya, jadi kayak kantong plastik gitu guys. Itu nanti kalau sudah siap tanam, jadi umurnya kira-kira kurang lebih 12 bulanan ya dari awal nanam bibit itu ya, itu akan dipindahkan ke lapangan. Oke guys, lanjut ya. Setelah dilakukan pembibitan, maka bibit yang sudah siap ini dilakukan tanam ke lapangan guys. Nah, ini pun teknisnya banyak sekali guys. Pertama misalkan ya, itu setelah di lubang, diberikan lubang, dibuatkan lubang itu dikasih pupuk dasar gitu kan. Kemudian nah, teknis angkutannya ya kan. Itu juga ribet guys gitu guys. Nah, kemudian ada istilah stand pokok per hektar yang mana berbeda-beda pada setiap lahan gitu. Nah, kembali nanti akan saya jelaskan pada episode-episode selanjutnya. Nah, setelah tanaman sudah berdiri kokoh, guys, maka tahap selanjutnya adalah fase immature. Apa itu, guys? Immature adalah fase di mana tanaman belum menghasilkan buah. Jadi biasanya sih disebut TBM, guys. Nah, di sini tahap ini butuh waktu kurang lebih 30 sampai 36 bulan setelah proses tanam. Tentunya dalam immature ini akan ada banyak sekali guys proses agronomi yang dilakukan mulai dari perawatan, pemupukan, HPT, apalagi sensus, kastrasi, dan lain-lain. Jadi inti dari immature ini adalah memfokuskan pertumbuhan vegetatif tanaman. Ya, yaitu tanaman ini intinya difokuskan untuk memperkuat struktur badannya gitu guys. Jadi biar tumbuh dengan sempurna dulu sebelum siap untuk dilakukan panen. Nah, kembali nanti teknis-teknisnya ada di episode-episode selanjutnya. Oke, ini adalah bagian akhir ya. Bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh pemilik kebun, guys. Jadi tahap ini adalah tahap di mana tanaman sudah menghasilkan buah. Nah, biasanya disebut sebagai TM. Jadi, kalau tadi kan TBM ya, TBM itu tanaman belum menghasilkan, kalau ini TM, tanaman menghasilkan. Nah, di sini secara perlakuan agronomisnya itu kurang lebih sama dengan immature. Yang beda itu hanya pada kadar atau dosis pemberian pupuk ya, dan perlakuan untuk persiapan panen serta panen itu sendiri guys. Jadi dalam tahap mature ini bisa bertahan antara 20 sampai 25 tahunan kalau nggak salah guys.
Nah, tergantung bibit dan perawatannya guys. Yang jelas produksinya sih akan membentuk kurva gunung gitu guys. Dimana tergantung dimana biasanya di tahun TM ke-17 kalau nggak salah ya, itu kurvanya itu produksi yang tertinggi, jadi puncak gunungnya gitu. Nah, nanti akan turun lagi gitu sampai dia pada masa ditanam lagi, ditanam ulang atau replanting. Nah, di tahap imager ini akan sangat dipusingkan dengan pengaturan panennya guys ya. Nah, jadi bahkan ada istilah pusingan ya, tapi bukan karena pusing guys. Nah, jadi pusingan panen ya. Pusingan panen ini nanti ya saya jelaskan ya di episode panen ya. Jadi bukan karena pusing guys, tapi memang panen itu harus dijadwalkan, dipatuhi untuk masuk blok yang sama dalam satu rotasi berikutnya gitu. Nantilah tak bahas ya. Pokoknya sih setelah dipanen ya itu akan dibawa ke mills. Oh ya, jadi mills itu tadi pabrik ya. Ya, intinya buah sawit yang akan masuk ke mills itu nanti diolah jadi CPO guys. Jadi kira-kira gitu. Jadi mature dan mills ini intinya adalah proses panen ya. Panen di mana akan ada aktivitas setiap harinya dari panen di kebun, kemudian dimasukkan ke atau dikirim ke mills, kemudian diolah. Nah, di sana pengolahannya akan menjadi CPO. Nah, ini nanti juga akan saya bahas pada episode panen sendiri dan juga pengolahan di pabrik juga sendiri nanti kalau saya ada waktu guys tentunya. Oke guys, itu saja overview ya dari saya tentang mengenal perkebunan kelapa sawit. Ya namanya juga overview ya. Jadi kalau overview itu kan gambaran globalan saja guys. Nah, untuk detail-detailnya terutama terkait dengan teknis agronomisnya ya, itu saya akan kembali lagi ya, saya akan bahas pada episode selanjutnya ya. Oke ya guys ya. Oke, thank you for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arifian Tubes, nikmat berbagi informasi.